Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dutomi Masgode. Saya adalah dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka, di mana universitas ini adalah salah satu kampus negeri yang berada di Jazirah, Sulawesi Tenggara, tepatnya berada di Kabupaten Kolaka. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Analisa Struktur 1. Pada mata kuliah ini, saya bawakan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2025 pada gelombang 1, yakni pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Informasi dan deskripsi terkait mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Analisa Struktur 1 adalah mata kuliah wajib pada semester 3, yang mana sebelumnya mahasiswa wajib mengambil mata kuliah statika di semester 1 dan mata kuliah mekanika bahan di semester 2. Untuk bobot dari mata kuliah ini yakni 3 SKS teori selama 1 semester ke depan. Tujuan dari mata kuliah Analisa Struktur 1 yakni untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dasar analisis struktur teknik sipil, baik itu statis tertentu, statis tak tentu, maupun statis sederhana, di mana pemahaman dasar ini menjadi bagian penting dalam sebuah perencanaan struktur, baik dalam proyek sederhana maupun dalam proyek dengan skala yang besar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama, memahami konsep dasar sistem struktur seperti struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu, di mana sistem ini memiliki perbedaan mendasar dalam menganalisanya. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis beban atau gaya yang bekerja pada struktur, baik itu beban mati, beban hidup, gempa, beban angin, dan sebagainya. Ketiga, menganalisa reaksi perletakan, gaya-gaya dalam, dan momen lentur pada balok serta rangka batang. Keempat, menerapkan metode analisis struktur sederhana seperti metode pemotongan, metode titik simpul, dan metode Cremona. Kelima, mengedepankan keterampilan berhitung dan berpikir logis. Keenam, menggunakan perangkat bantu manual dan digital dalam mendukung proses analisa struktur. Dan ketujuh, menumbuhkan sikap profesional dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan ketelitian dalam perencanaan struktur bangunan. Terkait capaian pembelajaran lulusan pada prodi Teknik Sipil, yakni pertama, mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika, sains, dan rekayasa dalam bidang teknik sipil. Kedua, mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah rekayasa sipil. Ketiga, mampu menggunakan teknik, keterampilan, dan perangkat rekayasa modern. Dan keempat, mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan mampu bekerja secara mandiri maupun tim. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Analisis Struktur 1 yakni pertama, mahasiswa mampu menyelesaikan atau menjelaskan prinsip dasar keseimbangan dan kompatibilitas struktur statis tertentu. Kedua, mahasiswa mampu menghitung reaksi perletakan gaya dalam pada struktur sederhana. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode analitik dalam menganalisis struktur statis tertentu. Keempat, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis dalam bentuk diagram gaya dalam. Dan kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap teliti dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan soal analisis struktur. Sedangkan untuk referensi yang saya gunakan dalam penyajian atau dalam pengajaran mata kuliah Analisa Struktur ini, yakni saya menggunakan e-book ya. Pertama, saya menggunakan e-book struktur dengan judul Struktural Analisis karya Hibbeler. Kedua, buku karangan Juwana S dengan judul Analisis Struktur Statis Tentu. Dan yang ketiga adalah buku dari James Monroe Gere yang berjudul Mechanics of Materials.
Pembelajaran dilangsungkan dalam bentuk perkuliahan secara sinkronis, yaitu dengan tatap muka, secara langsung di kelas dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam memahami analisa struktur 1. Pembelajaran mata kuliah analisa struktur 1 ini dilakukan selama 16 pekan. Dengan pekan 8 adalah UTS dan pekan 16 adalah UAS. Metode pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan analisis soal-soal, sehingga mahasiswa dapat memahami proses dalam konsep dan dasar perencanaan struktur, analisis, dan menyelesaikan kasus. Kemudian, evaluasi dari mata kuliah analisis struktur 1 ini yaitu pertama, asesmen atau kuis yang dilakukan pada setiap pertemuan. Kemudian, pemberian tugas pekanan. Lalu, pemberian UTS dan juga terakhir adalah UAS. Adapun terkait bobot penilaian, dapat saya uraikan sebagai berikut. Untuk tugas dan kuis itu bernilai 10%, kehadiran 10%, etika 15%, UTS 25%, dan UAS 40%. Jadi total nilainya adalah 100%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis struktur 1 pada program studi teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Berikut ini adalah video pembelajaran terhadap mata kuliah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, sebagai umat yang beragama, seyogyanya kita berdoa sebelum melakukan aktivitas. Olehnya itu, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, pertama-tama terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa untuk perkuliahan kita hari ini, yakni analisa struktur 1. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan semester 3 ya. Sebelumnya kalian sudah memasuki atau belajar ya mata kuliah statika dan mekanika bahan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan ketiga ya pada semester ini. Sebelumnya sebelum mulai saya mau tanya, kondisi kalian pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat enggak? Siap ya, sehat ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menerima materi hari ini. Ya, oke. Silakan buka akun Sisakti kalian untuk mengabsen kehadiran kalian hari ini. Ya, silakan. Masing-masing link saya sudah buka, tinggal kalian absen. Selanjutnya, sebelum kita mulai juga, saya mau kembali mengingatkan untuk tugas pekan kemarin. Habis perkuliahan ini silakan dikumpul ya. Ya, setelah perkuliahan ini tugas yang pekan kemarin segera dikumpul untuk bisa menumpang nilai kalian di akhir semester nanti. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah semester 1 terkait sistem rangka batang, ada yang bisa menjelaskan secara singkat materi pekan kemarin yang kita sudah bahas? Ada? Silakan. Materi kemarin yang dipelajari itu adalah gaya. Gaya adalah interaksi yang dapat menyebabkan suatu benda mengalami perubahan posisi atau bergerak. Ya, jadi gaya adalah suatu interaksi pada benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami pergerakan. Lalu, ada lagi yang masih ingat materi kemarin? Silakan. Gaya itu yang pertama mempunyai arah atau besaran vektor, yang kedua bekerja pada suatu titik tangkap, yang ketiga memiliki besar atau magnitude, biasanya diukur dalam satuan Newton, dan yang terakhir dapat menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk pada benda. Ya, bagus sekali ya. Jadi
Saya rasa sudah paham ya materi kemarin ya, dengan penjelasan yang begitu detail dari kalian. Berarti kalian paham konsep dasar gaya. Karena kenapa? Karena ilmu analisa mata kuliah analisa struktur ini itu selalu berkaitan dengan gaya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ya, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yakni definisi dari rangka batang, kedua tipe-tipe rangka batang, ketiga konstruksi rangka batang, keempat kestabilan statis, kelima ketidaktentuan statis, dan terakhir adalah metode analitis dalam menyelesaikan soal-soal atau kasus-kasus konstruksi batang. Kita mulai ke sistem rangka batang. Jadi rangka batang adalah suatu struktur rangka dengan rangkaian batang yang segitiga. Kenapa segitiga? Karena dia stabil ya. Lanjut, struktur rangka batang merupakan kumpulan dari batang-batang yang mana gaya-gaya batang tersebut harus diketahui. Jadi gaya-gaya batang dari struktur tersebut harus diketahui agar apa? Agar kita tahu bisa membedakan mana yang tension, mana yang compression, mana yang tarik dan mana yang tekan. Ya, oke. Ya, jadi pada struktur rangka batang, titik buhul itu sebagai sambungan. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa lihat di sini, titik buhul ini adalah yang di sini. Ya, titik buhul adalah titik sambungan tetap dan stabil dan dianggap sebagai berperilaku sendi ya. Jadi semua rangka batang berada pada satu titik, itu disebut dengan titik buhul ya. Terus kalau material yang kita gunakan misalnya baja, maka alat sambung dari titik buhul itu kita bisa menggunakan baut atau las atau paku keling ya. Kalau kayu ya bisa pakai paku ya, bisa pakai pasak ataupun juga bisa pakai sambungan baut. Oke, ini adalah tipe-tipe rangka batang. Jadi tipe-tipe rangka batang itu karena kita fokus di sini dua dua struktur ya, struktur jembatan dan struktur atap. Maka tipe-tipe rangka batang terbagi menjadi beberapa, yaitu ada model Pratt ya, ada Parker, ada Howe, ada Baltimore, ada Warren, ada Subdivided Moran, dan ada mode Cutlass. Nah, kalau kita lihat di sini, mode Pratt itu adalah batang diagonal yang mengarah ke bawah menuju bentang. Jadi kalau kita melihat rangka batang, kalau dia darah diagonalnya menuju ke bawah, itu disebut dengan mode atau tipe rangka batang Pratt ya. Lalu Howe itu kebalikan dari Pratt. Jadi Pratt itu kalau dia menuju ke bawah diagonalnya, kalau ke Howe dia di atas ya. Jadi kalau kita membuat suatu desain itu kita bisa definisikan apakah dia bentuk Pratt atau bentuk Howe. Kalau tipe rangka Warren ya, itu terdiri dari rangkaian segitiga. Bagaimana kita bisa membedakan? Ya, ini kita lihat di sini. Ini satu segitiga, ini satu segitiga, ini satu segitiga, segitiga. Jadi kalau kita hubungkan, jadi dia tipe rangka batang model Warren ya. Lalu ada lagi metode Parker. Apa itu? Yakni metode Pratt dengan bentuk lengkung. Jadi dia kombinasi atau modifikasi dari mode Pratt, tapi dia menggunakan pelengkung. Ya, biasanya berbentuk parabola atau segmen busur sehingga memberikan efisiensi material dan distribusi beban yang lebih baik, terutama pada jembatan bentang panjang. Makanya biasanya itu jembatan-jembatan itu dia menggunakan metode Parker atau modifikasi dari Pratt. Lanjut,
Dan ini juga Baltimore itu modifikasi dia Pak, tapi yang membedakan dia adalah ada tambahan bentang panjang, ya, ada tambahan bentang panjangnya, lebih banyak batang sekunder atau batang kecil. Mana itu batang kecilnya? Yakni yang ini, ya, ini, ya, ini adalah batang-batang kecilnya. Jadi model Pratt ini banyak modifikasinya dalam perencanaan konstruksi rangka batang, ya. Terus, ini lagi metode subdivision Warren. Modifikasi dari Warren Truss dengan penambahan batang diagonal. Jadi ada batang diagonal lagi, ya, batang diagonal, sehingga penambahan itu fungsinya adalah untuk membuat rangka batang tersebut lebih kuat dalam memikul gaya-gaya dari luar, ya. Terus ada yang terakhir adalah key truss, ya, umumnya digunakan untuk atap dengan bentang sedang. Jadi biasanya digunakan pada bentang panjang. Nah, ini tadi ya salah satu contoh modifikasi Pratt dalam bentuk lengkung, ya, jembatan lengkung, makanya disebut jembatan lengkung. Nah, ini jembatan gantung, ya, jadi konstruksi kerangka batang itu bisa dimodifikasi. Jadi bisa kita gunakan modifikasi gantung dan rangka batang, ya. Jadi tidak mesti harus rangka batang saja. Ini biasanya dia aplikasinya itu di tower, ya. Jadi rangka batang itu banyak pengaplikasiannya di tower juga, atau antena, ya, dan lain sebagainya. Lalu konstruksi rangka batang itu, kalau kita berbicara konstruksi rangka batang itu terbagi menjadi 3, ya. Pertama, konstruksi rangka batang tunggal. Apa itu rangka batang tunggal? Setiap batang atau setiap segitiga penyusunnya mempunyai kedudukan yang setingkat. Jadi dia memiliki kedudukan yang sama. Jadi kalau kita dari sini, ini memiliki kedudukan yang sama, ya, sehingga disebut dengan tunggal. Lalu konstruksi rangka batang dan ganda, ya, di mana setiap batang atau setiap segitiga penyusunnya setingkat kedudukannya, akan tetapi konstruksinya terdiri dari 2 satu kesatuan. Jadi tadi kan satuan ini dalam satu join, satu titik ada 2 segitiga. Makanya disebut dengan konstruksi rangka batang dan ganda. Dan terakhir adalah konstruksi rangka batang tersusun. Ya, ini tersusun oleh beberapa tingkatan konstruksi. Ini, jadi modelnya seperti pada gambar. Lalu kestabilan. Nah, karena kita berbicara rangka batang, sebuah konstruksi kita mesti harus berbicara tentang kestabilan rangka batang. Jadi kalau tidak stabil, wah, bahaya, ya. Nah, rangka batang tersusun dari beberapa segitiga. Kenapa segitiga? Saya ulang tadi, yang kemarin tadi, ya, bahwa bentuk segitiga adalah bentuk yang paling kokoh dibandingkan dengan bentuk lain. Contoh pada gambar, nah ini, lihat, ada perbedaan, ada gambar, ada model segitiga dan model persegi, ya. Ketika ada gaya P pada titik C dan P sama-sama, ya, pada titik C, maka pada segitiga titik C aksen dihalangi oleh gaya tarik batang AC, sehingga batang ini tidak mengalami lendutan atau pergeseran secara terus-menerus. Berbeda dengan ini, karena tidak ada gaya tarik, ya, sehingga ketika didorong maka dia akan bergeser terus. Apalagi beban ditambah, maka pergeseran akan semakin besar, dan lambat-kelamaan konstruksi rangka batang dengan model seperti ini tidak akan stabil dan lama-kelamaan akan runtuh, ya. Nah, untuk mengecek apakah rangka batang itu dia stabil atau tidak,
maka kita bisa menggunakan persamaan N lebih besar atau sama dengan 2 kali J kali F kurang 3. Di mana N itu adalah jumlah batang, J adalah jumlah join. Nah, kalau kita lihat di soal sini ada rangka batang di mana joinnya kan kita tahu ya, titik F, G, A, B, E, C, dan D itulah titik join atau titik buhul. Sedangkan jumlah batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi J-nya adalah 7 dan M-nya adalah 11. Sehingga dengan rumus yang tadi, M lebih besar atau sama dengan 2 kali J kurang 3 didapat 11 lebih besar atau sama dengan 2 kali 7 14 dikurang 3 11. Jadi dia dalam kategori stabil. Jelas ya? Oke. Karena sudah jelas, coba kita cek konstruksi ini. Ya. Ada yang bisa menyelesaikan? Silakan, saya beri waktu 2 menit untuk menyelesaikan soal berikut. Siapa yang bisa? Waktu habis? Oke, silakan. Silakan. Selesaikan. Di Smart TV-nya aja. Ya, jadi kesimpulannya apa? Tidak stabil. Ya, jadi dari rumus ini atau dari konstruksi ini kita bisa lihat bahwa konstruksi ini dia tidak stabil. Jadi sebelum kita menyelesaikan persoalan atau soal-soal konstruksi baja rangka batang, maka kita harus cek dulu dia stabil atau tidak. Kalau tidak stabil, berarti kita harus stabilkan. Oke, betul ya? Nah, jadi jawabannya tidak stabil. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, ketidaktentuan statis. Jadi salah satu juga ya, rangka batang sebelum kita selesaikan kita harus cek juga apakah dia termasuk kategori statis tertentu atau statis tertentu. Jadi sebuah struktur statis tertentu adalah struktur yang reaksi dan gaya-gaya dalamnya dapat dicari dengan persamaan keseimbangan sigma FH sama dengan 0, sigma FV sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Atau sigma momen sama dengan 0, vertikal sama dengan 0, dan horizontal sama dengan 0. Lalu, sebuah struktur rangka batang termasuk struktur statis tertentu jika memenuhi syarat. Jadi struktur batang itu memenuhi syarat ketika dia sebagai statis tertentu jika M sama dengan 2 kali J kurang R, di mana jika M sama dengan 2 kali J kurang R itu disebut dengan statis tertentu, jika dia lebih besar maka disebut dengan statis tertentu. Ya, M itu jumlah batang, ya, jumlah batang, J itu jumlah joinnya, dan R adalah jumlah reaksi tumpuan. Ya, oke. Contoh soalnya. Nah, struktur berikut ini, lihat ada rangka batang ya, memiliki jumlah batang sebesar 6, jumlah joinnya 5, dan R-nya 3. Dari mana 3? Sendi roll. Sendi bisa memikul 2 gaya, roll cuma 1 gaya. Maka disebut R-nya sama dengan 3. Lalu masukkan rumusnya, M lebih besar atau sama dengan 2 kali J kurang 3, 6 lebih besar atau sama dengan 2 kali 5 kurang 3, 10 kurang 3, 7. Berarti dia kategori tidak stabil. Ya.
Jadi sehingga untuk distabilkan harus ada rangka tambahan, sehingga M sama dengan 2 kali J ya, kurang R, M sama dengan 2 kali 4 kurang 3, maka M sama dengan 5 disebut dengan statis tertentu. Jelas ya? Oke, kalau jelas saya kasih kuis lagi kedua, silakan dikerjakan tulisnya. Oke, siapa yang bisa? Oke, yang cewek tadi laki-laki, silakan selesaikan. Di sini. Oke. Jadi materi ini ya, ketika kalian nanti dapat soal tugas ya, sebelum menyelesaikan rangka batangnya, maka harus cek dulu apakah dia stabil dan termasuk dalam kategori statis tertentu ya, sehingga dengan itu kalian bisa menyelesaikan dengan metode yang ada. Ya, betul ya. Jadi jawaban dari teman tadi ya, betul ya. Jadi atau lebih detailnya seperti ini. Jadi strukturnya itu jumlah batangnya ada berapa? 5 ya. J-nya ada 4. R-nya ada 4 karena dia sendi dan sendi. Masing-masing sendi ada 2 jadi 4. Jadi kita cek dulu kestabilannya. Dicek ternyata stabil ya, 5 lebih besar sama dengan 5. Lalu kita cek lagi apakah dia statis tertentu atau statis tak tentu. Setelah dicek ternyata dia statis tak tentu, jumlah batang melebihi persyaratan minimum untuk kestabilan statis ya. Jadi jelas, jadi kalau begini berarti kita tidak bisa selesaikan, kita harus ubah dulu menjadi stabil dan statis tertentu. Jelas ya? Oke. Nah, adapun metode analitis yang akan kita selesaikan dalam rangka batang ini, yakni dengan ada 2 cara ya. Ada metode grafis dan ada 2 metode analitis. Metode grafis yang kita gunakan adalah Cremona ya, Kuhlman dan Mohar. Sedangkan metode analitis yang kita gunakan adalah titik buhul, apalagi Ritter dan unit laut ya. Jadi ini adalah materi atau metode yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan berapa besar gaya-gaya batang pada soal atau pada studi kasus yang kita kerjakan di lapangan. Oke ya. Jadi saya kira itu saja untuk materi hari ini. Ini pengenalan ya untuk metode grafis dan metode analitis. Insya Allah pekan depan kita akan bahas metode grafis dan metode analitis. Ya, sebagaimana seperti biasa ya, sesuai dengan RPS yang saya bagikan sama kalian, maka ada tugas ya. Jadi setiap materi, setiap pekan itu ada tugas. Silakan ditulis atau diambil gambarnya ya. Ada gambar rangka batang seperti pada slide, ditanyakan stabil atau tidak, 2 statis tertentu atau tak tentu. Kumpulnya pekan depan. Oke? Jelas ya? Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Ya, itulah tadi materi analisa struktur 1. Saya harap
kalian bisa memahami materi hari ini dan diulang lagi ya di rumahnya, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya video tersebut, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.